Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita sajikan online dari Masjid At-Tauhid di Komplek Radio Roja Darussalam di Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Palembang, Sumatera Selatan. Kita akan membahas sebuah kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad Syarah Syekh Sa'ad Sabri, meneladani sahabat Nabi. Kajian kita akan dibawakan oleh Ustadz Roni Nurismansyah SSI. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol maskura Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang pada sore yang indah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat indah. Itu nikmat bisa menuntut ilmu agama, sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, di antara teknologi atau nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa mendengar kajian dimanapun kita berada. Pemirsa Radio Roja Darussalam Palembang, kemudian pendengar Sriwijaya Mengaji, dan teman-teman yang lain dimanapun berada bisa menyimak. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandemi yang menimpa negeri kita Nusantara ini bukan menjadi sebuah alasan atau sebab kita enggak berkajian. Karena itulah teruslah kita mempelajari ilmu agama, di antaranya adalah dengan menyimak ya radio atau ceramah online. Ini adalah salah satu sebab yang insya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kenikmatan kepada kita berupa terbukanya kembali kajian-kajian offline di masjid-masjid dan di tempat yang kita selama ini kaji. Insya Allah kita pada sore hari ini setiap Selasa sore dan seterusnya akan membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa, sebuah karya fenomenal dari Al-Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Ini kitab yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan akidah dan manhaj seorang muslim, bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita menjadi seorang muslim sejati, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa akan ada sampai akhir zaman, menjadi seorang pembela kebenaran. Sebelum kita membahas kitab Ushul Sunnah ini, ada baiknya kita kenalan dulu, mengenal, cintai ulama dengan cara mempelajari biografi mereka. Kita mengenal Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai Imam Ahli Sunnah, dan beliau bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala, dan beliau punya kunyah Abu Abdillah, dan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah di kota Baghdad di Irak.
Beliau termasuk ulama di abad kedua yang lahir ya di kota Baghdad di Irak. Dan beliau termasuk orang yang di masa kecilnya yatim piatu. Jadi ayah beliau ya gugur dalam sebuah peperangan karena beliau seorang prajurit yang wafat ketika Imam Ahmad berusia 3 tahun. Beliau dibimbing oleh ibunya untuk menjadi seorang yang mencintai ilmu agama sedari kecil, sehingga beliau ketika remaja telah menjadi seorang hafidz penghafal Al-Quran. Dan beliau mulai tertarik mempelajari hadis dan fikih ketika beliau berusia kurang lebih 15 tahun. Dan sebagaimana penuntut ilmu lainnya, beliau melanglang buana, berkelana ya dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu agama. Karena inilah metode sebenarnya ya dalam belajar ilmu agama. Beliau berkelana ke kota-kota di Irak seperti Kufah, Basra, beliau ke Hijaz, ke Makkah, ke Madinah, beliau ke Yaman, beliau ke Syam, dan beliau banyak berguru dengan para ulama-ulama di masa beliau yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, kemudian juga Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala, dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya, Abu Yusuf Al-Qadhi, sahibnya Abu Hanifah bin Sabit. Dan disinilah beliau menjadi seorang alim yang luar biasa. Akhirnya beliau setelah belajar banyak, bahkan dikatakan ada 300 guru lebih, luar biasa sekali. Dan beliau dikenal dengan kekuatan hafalannya yang amazing, yang luar biasa, yang mana beliau akhirnya menjadi seorang ulama yang sangat terkenal, bahkan salah satu dari imam mazhab yang 4. Dan Imam Ahmad memiliki banyak karya-karya yang luar biasa. Dan adalah Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad yang punya puluhan jilid. Bayangin, puluhan jilid yang kata para ulama hadisnya memuat 30.000 hadis. Yang ini diseleksi dari 750.000 hadis. Dan Musnad ini diambil dari kurang lebih 280-an guru. Artinya Masya Allah beliau memiliki guru dalam periwayatan hadis itu hampir 300 orang. Menunjukkan luar biasanya semangat Imam Ahmad dalam menuntut ilmu agama. Dan beliau juga mengarang kitab-kitab lain, diantaranya adalah Ar-Ra'du 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah, ya, sebuah ideologi yang dibawa oleh Jahm, ya, yang merupakan buah dari Ja'ad ibn Dirham. Jahm bin Safwan adalah seorang ya oratornya sehingga dikenal dengan Jahmiyah. Beliau juga mengarang kitab Al-Ilal dalam ilmu hadis, An-Nasikh wal Mansukh, dan juga kitab Az-Zuhud dan banyak kitab-kitab yang lainnya. Dan di antara tanda luar biasanya beliau punya murid-murid yang kita kenal sangat baik namanya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim An-Naisaburi, dan Imam Abu Daud As-Sijistani, dan Abu Zur'ah, dan ulama-ulama luar biasa yang ada di zaman beliau berguru kepada beliau. Di antara kisah unik yang terjadi pada kisah hidup Imam Ahmad itu adalah penyiksaan yang terjadi ketika Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah Ahlus Sunnah yang wafat. Beliau meninggalkan seorang anak yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah seorang khalifah yang pintar, yang cerdas, tapi Allah tidak memberikannya hidayah di atas sunnah. Saking cerdasnya, saking sukanya dia untuk membaca, dia membaca buku-buku yang berasal dari Yunani kuno, filsafat-filsafat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga ketika itu membaurlah ideologi yang berbahaya lagi sesat, yaitu Mu'tazilah, yang mengedewakan akal dibandingkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Terkontaminasilah Al-Ma'mun. Ketika itu Al-Ma'mun menjadi seorang Al-Mu'tazili. Padahal khalifah sebelum Al-Ma'mun adalah khalifah pemimpin yang berada di atas sunnah. Akan tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Ma'mun mengungkap sebuah ideologi Mu'tazilah, yaitu Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita katakan Al-Quran adalah makhluk, berarti Al-Quran itu setara dengan ucapan manusia. Setara sama ucapan saya,
ucapan orang lain sehingga Al-Quran bisa dikalahkan dengan ucapan-ucapan manusia. Dan ini tentu tidak benar. Ini tentu sebuah kesalahan, sebuah hal yang harus kita luruskan. Dan Imam Ahmad paham soal masalah ini. Sehingga ketika itu semua para ulama awalnya menentang, akan tetapi Al-Ma'mun menggunakan powernya, kekuatannya untuk menyiksa para ulama dan memaksa mereka untuk mempercayai, mengamini ideologi Al-Quran adalah makhluk yang tidak mau disiksa, dibunuh, dipenjara. Sehingga tersisalah 2 orang ulama yang tetap berpegang teguh dengan keyakinan Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Beliau adalah Al-Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hambal dan Muhammad ibn Nuh. Bahkan Masya Allah luar biasa, beliau disiksa sampai berpingsan, berkali-kali pingsan di penjara. Setelah Al-Ma'mun ada yang dikenal dengan Al-Mu'tasim. Mu'tasim pun menyiksa Imam Ahmad. Begitu juga Wasik, 3 khalifah menyiksa Imam Ahmad, tapi beliau berpegang teguh terhadap sunnah. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian setelah itu dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Nah, Mutawakkil ini ya adalah khalifah yang di atas sunnah. Dan beliau pun membebaskan Imam Ahmad dan memuliakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ahmad wafat di tahun 241 Hijriah. Dan ketika itu luar biasa, ada sebuah kisah indah. Bagaimana husnul khotimahnya seorang Imam Ahmad. Beliau dihadiri pemakamannya, disolati oleh 1 juta orang lebih. Bayangkan. Inilah raja sebenarnya. Presiden sebenarnya. Itu adalah para ulama. Kalau seorang raja datang ke sebuah daerah, orang-orang ya yang hadir menyambutnya sedikit. Tapi kalau ada ulama datang ke sebuah negeri, betapa banyak orang yang memuliakannya dengan menghadiri menyambutnya. Betapa banyak orang yang kehilangan ketika kepergiannya. Imam Ahmad ya, ada yang mengatakan 2 juta manusia, ada yang bilang 700.000. Intinya bilangan yang kurang lebih 1 juta manusia menghadiri sholat jenazah Imam Ahmad. Bahkan ketika itu daerah tersebut penuh dengan manusia. Bahkan ada yang mengatakan beberapa ratus atau ribu orang masuk Islam disebabkan melihat bagaimana Imam Ahmad dimuliakan di hari wafatnya. Ini adalah sedikit tentang kisah Imam Ahmad ya, Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah, yang beliau termasuk ulama yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu imam dari imam yang 4 ya, setelah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk ke matan Usulus Sunnah ya, bagaimana kita pada hukum asalnya, dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya ibnu Abil Hasan ibn Al-Banna. Qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan ibn Ahmad Abi Abdullah ibn Al-Banna. Qala akhbarana Abu Husain Ali ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Bushran Al-Mu'addal. Qala akhbarana Utsman ibn Ahmad ibn As-Sammak. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibni Abil Anbar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa 200. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sulaiman Al-Munkiri atau bilang Al-Munkari Al-Basri di Tunis, sebuah daerah di Mesir. Qala haddatsani Addus ibnu Malik Al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammadin ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini sanad ya, tentang periwayatan tentang usulus sunnah. Kemudian beliau mengatakan yaqulu usulus sunnati indana. Usul sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad. Ya, kita bicara tentang usulus sunnah. Usulus sunnah, usul jamak dari asal. Artinya adalah ya, al-asas alladzi yubna alaihi ghairuhu. Jadi asas ya, sebuah pondasi yang dibangun di atasnya selainnya. Ini namanya usul. Jadi usul jamak dari asal. Asal itu artinya pokok. Jadi kalau kita bikin bangunan,
itu ada pondasinya ya. Pondasi namanya asas. Fayuqalu aslu syajara ay asasuha wa aslul insani ay aba'uhu wa ajdaduhu alladziina hum asasuhu. Kalau dikatakan asal atau usulnya pohon itu adalah akarnya. Karena pondasi tempat dia bangun. Kalau dibilang aslul insan, asalnya manusia itu adalah orang tuanya, kakeknya yang menjadi pokok ya, pondasinya. Ini namanya asal. Wal muradu bil asli huna al qawaidul kulliyah, dan dimaksud dengan asal di dalam ucapan Imam Ahmad ini kata Syekh Sa'ad ya Ibn Satri rahimahullah taala. Jadi kita menggunakan syarah Syekh Sa'ad ya, Al-Asyatri. Beliau masih hidup, termasuk seorang anggota hay'ah kibar ulama. Dia mengatakan pokok di sini artinya adalah al qawaidul kulliyah, kaedah-kaedah umum. Ya, jadi kaedah-kaedah umum. Dan beliau melanjutkan sekarang bicara tentang sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah fil lughah secara bahasa artinya at-thariqah, jalan. Di sunnah itu secara bahasa artinya adalah jalan, at-thariqah. Adapun ya kalimat sunnah tutlaku wa yuradu biha ma'anin muta'addidah bi ikhtilafil funun. Kata sunnah ini bisa bermacam-macam tergantung disiplin ilmunya. Fatutlaku sunnah wa yuradu biha ma utira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal af'ali wal aqwali wat takrirat fa hiya tuqabilul kitab wal ijma' wa hadha huwa istilahu ulama'il usul. Kalau dikatakan bahwasanya sunnah ya di antara maknanya adalah sesuatu yang menjadi peninggalan atau jejak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, ucapan, ketetapan, dan ini adalah lawan dari Al-Quran dan Ijma. Jadi dalam intinya masdar, sumber hukum, Al-Quran, sunnah. Ini poin yang kedua. Sunnah ini artinya peninggalan dari Nabi SAW, baik ucapan, perkataan, maupun ketetapan, maupun perbuatan. Dan ini adalah istilah ulama usul. Jadi sunnah menurut ulama usul adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian di antara makna lainnya wa marratan tutlaqu wa yuradu biha manukila 'anin nabi minal aqwali wal af'ali wat takrirat was sifatil khalqiyah wal khuluqiyah. Adapun menurut mustalah ahli hadis, sunnah itu artinya adalah segala yang dinukil, disandarkan dari nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Jadi ada 4 poin. Jadi ucapan, Nabi bilang begini, namanya sunnah. Atau perbuatan, Nabi kalau masuk rumah beliau bersiwak, ini termasuk sunnah. Atau ketetapan, ketetapan ya yang ditetapkan oleh para sahabat. Di sahabat makan dob, kemudian Nabi SAW tidak mengingkari ketetapan halalnya makan dob atau kadal gurun pasir. Kemudian sifat itu ada 2, sifat khalqiyah, sifat fisik. Nabi itu enggak tinggi, enggak pendek, itu sunnah. Atau sifat khuluq, ya akhlak. Jadi fisik dan akhlak termasuk sunnah. Ini definisi ahli hadis. Jadi sunnah, definisi ahli hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW. Wa marratan tutlaqu sunnah wa yuradu bihal mandub alladhi talaba syari' fi'lahu talaban ghairu jazim mislu sunanir rawatib. Kemudian juga di antara definisi sunnah adalah hal yang selaras dengan makna mandub, dianjurkan. Ini hukumnya, hukum sunnah. Salat tahiyatul masjid sunnah. Maksudnya apa? Dianjurkan. Artinya diperintahkan oleh syariat tapi tidak harus. Diperintahkan tapi kalau enggak sih enggak masalah. Puasa Syawal atau salat duha atau misalnya ya dengarkan ya kajian ya, ini diantara sunnah-sunnah yang diperintahkan, tapi kalau kita tinggalkan ini tidak sampai kita berdosa. Contohnya sunnah rawatib. Dan yang terakhir ya, poin yang keempat, makna sunnah adalah muqabalatul bid'ah, lawan dari bid'ah. Jadi kata ahlus sunnah maksudnya lawan dari ahlul ahwa wal bid'ah. Dikatakan tolak, ya cerai. Di cerai itu ada cerai yang sunni, cerai yang bid'i. Cerai sunnah, cerai bid'ah. Artinya adalah sunnah sini at-tariqatul ma'hudah fi syari'.
adalah jalan di dalam syariat. Artinya agama secara sempurna. Ya, bi khilafil bid'ah fahiya at-ta'abbudu lillahi bi tariqatin ghairi ma'thuratin 'anis syara'. Berbeda dengan bid'ah yang dia adalah sebuah tata cara yang dianggap agama, tapi dia bukan bagian dari sesuatu yang disunnahkan, dituntunkan oleh syariat. Dan maksud Imam Ahmad di sini adalah istilah yang terakhir, yang keempat, lawan dari bid'ah. Artinya sunnah adalah ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Jadi pokok agama Islam. Jadi usul sunnah adalah pokok-pokok sunnah, artinya adalah pokok-pokok agama Islam, sesuatu yang merupakan bagian dari agama yang bertentangan dengan bid'ah, yang sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Jadi sederhananya adalah usul sunnah adalah pokok-pokok kaedah-kaedah yang universal, yang umum, yang berkaitan dengan sunnah, itu agama Islam secara sempurna. Sekarang kita masuk ke poinnya. Dan kata para ulama, kami di sini bukan hanya madhab Hanabilah. Usul sunnah menurut kami bukan Imam Ahmad saja, tapi ulama salaf sepakat. Generasi ulama sepakat dalam masalah ini bahwasanya ya sunnah itu ya menurut mereka, maksudnya mereka adalah generasi para salaf. Itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lanjutkan ya, yaqulu usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waliktida'u bihim. Poin yang pertama dan paling utama di antara bagaimana cara kita beragama dengan benar, bagaimana agar kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, drill muslim sejati adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh sahabat Nabi dan meneladani mereka, yaitu sahabat Nabi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua pendengar dimanapun berada, ini adalah cara kita beragama, meneladani sahabat Nabi. Jadi di antara hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim, harus meneladani Nabi dan sahabat Nabi. Dan kata Syekh di sini, meneladani Nabi, berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh sahabat Nabi, meneladani sahabat Nabi mencakup beberapa hal. Yang pertama, annana nahfadhu li sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam makanatahum wa manzilatahum wa na'taqidu fadilatahum. Yang pertama adalah kita menjaga kedudukan para sahabat. Kita menjaga ya manzilahnya para sahabat. Kita meyakini sahabat itu punya kemuliaan, manusia terbaik. Ini adalah pokok seorang muslim. Jadi kalau ada muslim yang mencela sahabat, merendahkan sahabat, hilang keislamannya. Keislamannya adalah sesuatu yang sangat tercela. Kalau mencela orang mukmin saja termasuk perbuatan fasik, bagaimana dengan sahabat yang luar biasa? Karena itulah di antara mu'taqad ahli sunnah, keyakinan, prinsip kita sebagai seorang ahlu sunnah, seorang muslim, anna sahabata kullahum udul. Sahabat itu semuanya orang yang adil, terpercaya, kredibilitas tinggi. Gak mungkin dia berkhianat kepada Nabi SAW. Sederhananya begini bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ditanya, ya, bagaimana menentukan seorang guru itu berhasil dari mana? Yang jelas di antara poinnya adalah dari murid-muridnya. Ya kan? Kalau misalnya ada guru yang bagus penyampaiannya, menguasai materi, biasanya dilihat dari murid-muridnya. Kalau kita katakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat, ya, seorang pengajar, pendidik yang berhasil, artinya dilihat dari keberhasilan para murid-murid didiknya. Itu para sahabat. Kalau kita mencela para sahabat, sejatinya kita mencela Nabi tidak bisa mendidik para sahabat. Kalau kita meneladani, memuliakan sahabat Nabi, artinya kita mengakui keberhasilan, kesuksesan Nabi SAW dalam berdakwah, menyampaikan risalah kepada sahabat-sahabatnya.
Siapa orang yang terbaik di zaman Nabi Musa? Pengikut Nabi Musa. Siapa orang yang paling baik di zaman Nabi Isa? Hawariyin, penolong Nabi Isa. Dan siapa manusia terbaik di zaman Nabi Muhammad SAW? Itu para sahabat Nabi. Karena itulah merupakan konsekuensi kita mencintai Nabi adalah mencintai sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi yang tinggal hidup di tengah-tengah Nabi SAW, yang mendengarkan langsung firman Allah dari Nabi SAW, yang langsung melihat bagaimana sunnah perbuatan Nabi SAW, sehingga kita percaya mereka adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya SAW. Sekarang pertanyaan nih, siapa sih sahabat Nabi? Ya, maka jawabannya adalah memiliki 3 poin. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini 3 poin siapa sahabat Nabi. Yang pertama, orang yang berjumpa dengan Nabi. Dan 3 hal ini harus ada pada diri seorang sahabat Nabi. Jadi yang pertama adalah dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus melihat. Artinya orang yang buta yang bertemu dengan Nabi, sahabat Nabi. Ini yang pertama. Ustadz, tapi kan di zaman Nabi ada yang berjumpa dengan Nabi tapi mereka kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, ya Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Kita katakan bahwasanya ada 2 poin lagi. Yang kedua adalah beriman dengan Nabi. Jadi berjumpa dengan Nabi dan mengimani wahyu dan kenabian risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini poin yang kedua. Berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, dan yang terakhir wa mata ala dzalik, dan wafat di atas risalah tersebut, di atas keimanan. Jadi kalau ada orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman sama Nabi, tapi qadarullah waliyazubillah dia murtad dan meninggal di atas kekufuran, maka dia tidak disebut sebagai seorang sahabat Nabi. Jadi ya, kita katakan bahwasanya sahabat Nabi itu orang yang mencakup 3 kriteria. Yang pertama apa tadi? Berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, beriman dengan Nabi. Yang ketiga, mati di atas keislaman, keimanan. Meskipun ulama beda pendapat, ada sebagian mengatakan wa ba'duhum yazidu qaid lazamahu muddah. Ada yang mengatakan harus berjumpa dengan perjumpaan yang lama. Ini keliru, ya. Ini enggak benar. Jadi meskipun cuma beberapa detik aja berjumpa dengan Nabi, ketemu satu majelis, kemudian pulang ke negerinya, maka dia dinamakan sahabat Nabi. Di perjumpaannya meskipun hanya beberapa saat, termasuk sahabat Nabi. Ini poin yang pertama. Ya, jadi poin yang pertama ya adalah kita menjaga dan memuliakan kedudukan Nabi. Kita katakan mereka punya kedudukan yang luar biasa, keutamaan, keistimewaan. Yang kedua, kita meyakini sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas keislaman. Kemudian poin yang ketiga, anna ijma' as-sahabah, ulama sepakat ya, kesepakatan sahabat itu, para ulama itu sahabat maksudnya di sini. Wattifaqahum hujjatun syar'iyyatun yajibu 'alal mu'minina al-'amalu bihi wa i'tiqadu hujjiyatih. Kalau sahabat sudah sepakat, udah satu kata di dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama, maka wajib kita mengamalkan dan meyakininya. Saya ulangi, yang ketiga adalah kesepakatan atau ya konsensus para sahabat. Ini adalah hujjah, bukti argumen dalam agama. Jadi kalau sahabat sepakat A itu pasti benar. Kalau sahabat sepakat B itu salah, B itu pasti salah. Karena la tajtami hadil ummah ala dalalah, kata Nabi dalam hadis yang dikritik oleh para ulama, umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Di antara dalilnya adalah surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Orang-orang terdahulu, sabiqunal awwalun, yang pertama kali memeluk agama Islam, baik dari orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansor, dan orang yang membela Nabi di kota Madinah, kota Yathrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho terhadap mereka. Perhatikan, di sini Allah memuji dengan luar biasa para sahabat. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan surga. Subhanallah. Ini pujian yang luar biasa. Allah sudah menyiapkan surga kepada sahabat yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka tinggal hidup kekal di sana selama-lamanya. Kalau kita ditanya bagaimana kita cara agar masuk ke dalam surga, jawabannya sederhana, mengikuti orang-orang yang sudah pernah masuk, dijamin masuk surga. Kayak saya seorang dulu mapala ya, mahasiswa pecinta alam, ya suka daki gunung ya. Kalau ditanya kenapa kok bisa berhasil ke puncak, jawabannya sederhana, karena kita mengikuti jejak orang yang udah pernah sampai puncak. Jangan kita bikin jalan baru. Kita hanya mengikuti jejak bagaimana nih mereka tuh udah sampai puncak. Cara kita para pendaki-pendaki selanjutnya adalah menelusuri jejak orang-orang yang udah sampai puncak. Bagaimana cara masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka? Jawabannya sederhana. Ikuti saja orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu para sahabat dalam At-Taubah ayat 100 ini. Jadi Masya Allah. Jadi ini membantah kebingungan kita selama ini dalam beragama. Kita bingung. Golongan bilang saya benar, kami benar, kalian sesat. Sebagian firqah membawakan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, membuat kita tambah bingung. Jawabannya adalah gampang. Ikuti sahabat Nabi. Beragamalah sebagaimana agamanya sahabat Nabi. Karena mereka manusia terbaik. Mereka yang melihat langsung bagaimana implementasi kenabian yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka duduk di majelis Nabi, mereka sholat di belakang Nabi, mereka mendengar bagaimana wahyu turun kepada Nabi, mereka melihat mukjizat-mukjizat yang real dari Nabi SAW. Jadi cara biar kita tidak tersesat dalam beragama, gampang, caranya adalah meneladani sahabat Nabi. Dan ada ayat-ayat yang lain yang memuji sahabat Nabi SAW. Dalam surat Al-Fatih ayat ke-18 Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah sudah ridho kepada orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Ini dikenal dengan baiat ridwan. Ketika Nabi dan para sahabat hendak melaksanakan umrah Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, yang ketika itu ditolak oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ini juga pelipur lara ya bagi teman-teman pendengar setia Roja yang mungkin tahun ini ingin berangkat haji, cuman karena adanya pandemi ya COVID-19 sehingga pemerintah Saudi maupun pemerintah Indonesia untuk menutup akses haji tahun ini, maka jangan kita berputus asa, bersedih, selalu ada hikmahnya. Nabi SAW diusir dari Hudaybiyah kembali ke Madinah, tapi ternyata dalam hitungan beberapa saat kemudian, ya beberapa tahun kemudian, Nabi menaklukkan kota Mekah. Artinya ya tertundanya kita ibadah haji ini bukan sebuah ya hal yang patut kita sesalkan, selalu ada hikmahnya dan insya Allah akan mendapatkan pahala haji meskipun tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena di antara keutamaan niat adalah mendapatkan pahala meskipun kita nggak mengerjakannya kalau ada udzur syar'i. Jadi di perang Tabuk, Nabi SAW sama sahabat itu perang ke Tabuk, ya ke Syam. Sebagian sahabat
karena ketika itu butuh ya pemasukan yang besar, ya butuh biaya, namanya jihad kan butuh biaya. Sebagian sahabat yang miskin itu nggak bisa ikut perang karena keterbatasan dana, keterbatasan hewan tunggangan, tapi niat mereka itu benar-benar pengen ikut perang. Air mata mereka berlinang karena pengen ikut perang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengisahkan kisah mereka dalam Al-Quran. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di tengah peperangan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai para sahabatku, kita punya teman-teman di Madinah, di Yathrib, di Madinah ketika itu, mereka nggak ikut perang sama kita, nggak ikut berjalan menelusuri lembah, tidak berjalan menjalani ya apa yang kita jalani saat ini, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama untuk kita. Sahabat keheranan, bagaimana bisa mereka dapat pahala jihad sedangkan nggak berjihad? Kenapa? Karena habasahumul udhr, karena mereka tertahan gara-gara uzur. Orang-orang jamaah haji pun tertahan gara-gara uzur, sehingga insya Allah mendapatkan pahala beribadah haji. Begitu juga dalam surah Al-Fatih, masih surat yang sama, ayat ke-29 Allah memuji para sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama beliau, yang membersamai beliau itu para sahabat Nabi, orang-orang yang paling keras terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan paling penyayang, paling penuh cinta di antara mereka. Ini di antara pujian yang luar biasa. Jadi kita harus meyakini bahwasanya kesepakatan para ulama adalah kebenaran, ya, adalah sebuah kebenaran, adalah kaidah yang harus kita pahami bersama tentang masalah ini, ya. Dan kita harus pahami bersama, terkadang kesepakatan ulama atau sahabat di sini itu berupa ucapan, ya. Dia mengucapkan sesuatu dalam hukum, kemudian tidak ada yang menyelisihinya. Dan terkadang berupa perbuatan. Jadi para sahabat mengerjakan sebuah perbuatan dan tidak ada yang menyelisihinya. Dan terkadang kesepakatan tersebut dikenal dengan ijma' sukuti, kesepakatan secara diam. Artinya ada sebagian sahabat ngomong, yang lain diam, padahal mampu mengingkari. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kebenaran itu selalu zahiron fil ummah, selalu akan tegak. Jadi di antara masdar atau sumber rujukan kita beragama adalah ijma. Ijma itu kesepakatan. Kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi dalam urusan agama. Ini namanya ijma. Dan ijma itu pasti benar. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la tajtami'u hadhil ummah ala dolalah. Tidak mungkin umat ini sepakat di atas kesesatan. Jadi teman-teman tuh nggak mungkin agama ini sepakat, atau orang di dunia ini sepakat atas kesesatan, nggak mungkin. Pasti ada orang-orang ahlu sunnah yang menjelaskan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Dan ini adalah kaidah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Ingat ya, kaidahnya bukan hanya bersandar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau bersandar dari Al-Quran dan Sunnah, semua golongan sesat pun demikian. Yang mengatakan ayat sekian, hadis sekian, tapi yang menjadi pembeda adalah pemahaman. Bagaimana sahabat memahami ayat itu? Bagaimana sahabat memahami hadis tersebut? Ini yang harus kita pahami, ya. Dan juga harus kita bahas, ya, sebagian orang, sebagian golongan mencela para sahabat. Ini diantara ya sebuah perbuatan yang tercela. Mereka mengatakan bahwasanya hanya sebagian saja yang terpuji, ya. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan, ya. Perhatikan bersama, kita tidak boleh berbicara buruk terhadap sahabat, ya. Jadi kesalahan mereka adalah sebuah ijtihad yang insya Allah mendapatkan pahala. Jadi manusia nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Begitu juga sahabat. Tapi di antara adab dan etika kita
adalah kita diam dari membicarakan kesalahan, ketergelinciran ijtihad para sahabat. Bagaimana Ali yang berperang dengan Muawiyah, atau Muawiyah berperang dengan Aisyah, Zubair dan Tolha dalam perang Jamal, perang Siffin dan perang-perang yang lainnya. Kita Muslim yang beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri dari menyakiti mereka dengan lisan-lisan kita. Di antara hal yang harus kita perhatikan bahwasanya sahabat yang ikut serta dalam fitnah tersebut, ada yang mereka benar, ada yang salah, akan tetapi diampuni kesalahan mereka karena mereka berijtihad. Mereka seorang mujtahid yang in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia keliru, salah, mendapatkan satu pahala, itu pahala ijtihad mereka, pahala bersungguh-sungguh mereka dalam mencari kebenaran. Di antara kaedah-kaedah yang harus kita pahami. Jadi dalam kaedah lainnya kita bahas bahwasanya terhadap sahabat, orang yang terjatuh dalam kesalahan di antara mereka itu adalah kesalahan yang diampuni. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka udah berijtihad, udah bersungguh-sungguh sesuai kemampuan mereka. Salah, insyaallah diampuni. Kenapa? Dalam Al-Baqarah 286 Allah mengatakan, Allah enggak mungkin membebani seorang hamba di atas atau di luar kemampuannya. Begitu dalam surah Al-Ahzab ayat ke-5. Falaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak berdosa apa yang mereka kerjakan karena salah, karena keliru. Tapi yang berdosa adalah ketika mereka hati-hati mereka sengaja. Ini yang dijadikan sebagai kesalahan. Jadi sahabat, insya Allah semua hati mereka menginginkan kebenaran, tapi terkadang berbeda pendapat, berbeda persepsi. Sebagaimana Muawiyah ingin Ali menumpas pembunuh Utsman, tapi Ali punya pendapat yang lain sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka kita memberikan uzur kepada kedua belah pihak sahabat tersebut, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah meredamkan hal tersebut di tahun ke-40 Hijriah di tangan Hasan ibn Ali, ketika beliau setelah setengah tahun menjabat sebagai khalifah, beliau mengalah dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, sehingga tahun 40 Hijriah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Ini menunjukkan bagaimana lapangnya hati seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Begitu juga orang-orang seperti contohnya sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Mereka meminta bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keraguan-raguan di dalam kudrah Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berdosa. Kenapa? Mereka keliru. Dalam surat Al-Maidah ayat 112, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Jadi teman-teman atau sahabatnya Nabi Isa datang. Nabi Isa, bisa enggak sih Tuhanmu itu menurunkan hidangan dari langit? Ini adalah ucapan-ucapan yang dikatakan keliru karena mengandung keraguan-raguan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah mengampuni mereka. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Mereka mujtahid, orang-orang yang keliru dalam ijtihadnya. Ini di antara kisah-kisah yang banyak sekali yang disebutkan, dan di antara hal yang kita harus pahami bersama, meskipun sahabat-sahabat adalah orang-orang yang pernah berbuat salah, tapi mereka kebaikannya menutupi kesalahan mereka. Bahkan mereka adalah the best generation yang ada di muka bumi, manusia terbaik setelah para nabi. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Imran ibn Husain, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Manusia terbaik yang kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi adalah ummati. Qarni adalah orang yang tinggal di masaku. Itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu tabi'in. Siapa tabi'in?
tabi'in yang berjumpa dengan Nabi, yang berjumpa dengan sahabat, beriman dengan Nabi, mati di atas keislaman. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang ketiga tabi'ut tabi'in, yang mengikuti mereka. Ini yang dikenal dengan generasi tiga terbaik. Tiga generasi terbaik, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan kebenaran ada pada mereka. Jadi di antara cara kita beragama adalah merujuk kepada tiga generasi ini. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kalau ada yang wafat di tengah-tengah kita, bagaimana kalau kita mengadakan sebuah perayaan dan seterusnya. Lihatlah kepada tiga qurun mufaddalah ini, tiga generasi terbaik, karena kebenaran ada bersama mereka. Jadi di antara hal yang paling mengerikan adalah kesalahan yang selama ini kita amini. Mungkin selama ini kita beragama ikut-ikutan nenek moyang, ikut-ikutan orang tua kita, ikutan kiai-kiai kita, tanpa melihat bagaimana para sahabat beragama. Ini di antara hal yang harus kita kritisi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pendengar di Roja, dimanapun berada, pahamilah bahwasanya kebenaran yang sejati berawal dari meneladani sahabat Nabi. Maka mulai pada kesempatan kali ini kita menjadi semangat untuk bagaimana sih mengetahui cara Nabi dan para sahabatnya beragama. Karena tidak mungkin kita lebih pintar daripada mereka. Mereka sudah dijamin surga. Dalam ayat, dalam hadis, manusia terbaik. Sehingga tugas kita adalah meneladani mereka. Bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita memiliki prinsip, memiliki keyakinan, ideologi, beribadah, bermuamalah, bermunakahah, menegakkan jinayah, semuanya mencontoh sahabat Nabi. Semoga itu yang bisa kita sampaikan, dan selanjutnya kita akan bahas tentang sebagian hal yang perlu diluruskan, seperti ada yang mengatakan semua umat Islam itu benar, yang penting Islam. Padahal kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Taftariqu hadil ummah ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Akan terbelah, akan terpecah umatku ini, kata Nabi, umat Islam, bukan manusia, umat Islam menjadi 73 golongan, firqah, dan semuanya di dalam neraka. Artinya semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu golongan. Siapa mereka? Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Dan di sini sahih dalam Tirmizi, dalam sunannya, dan disahihkan maupun dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Siapa mereka yang dikatakan sebagai firqah najiyah, golongan yang selamat, taifah mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Ya, ada pertanyaan ini Ustaz. Luar materi nggak masalah. Ada yang dari juga ada. Ada yang bertanya dari Ahi Pitrajaya, Ustadz, mohon info rekomendasi buku yang ringan untuk dibaca terkait biografi sahabat dan para ulama. Jazakumullahu khairan. Rekomendasi buku yang berkaitan dengan para ulama, Maka di antara buku yang luar biasa tentu kita mengenal biografi para nabi, para rasul. Di antaranya adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan ini sudah dibikin sahihnya oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kemudian adapun kisah-kisah para sahabat sendiri banyak sekali Dan kalau saya pribadi yang pernah saya baca adalah terjemahan dari Suwar min Hayati Sahabah. Suwar min Hayati Sahabah, di antara kisah sahabat-sahabat Nabi yang puitis, yang bahasanya sangat pujangga sekali,
Saya lupa judul Indonesianya, tapi kalau Arabnya Suwar min Hayati Sahabah. Begitu tabi'in, Suwar min Hayati at-tabi'in. Adapun yang ringkas-ringkas sekali saya kurang paham ya. Itu yang sebutkan tadi semuanya tebal-tebal memang, cuman nggak masalah ya. Jadi intinya belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dulu dari sirah Nabi. Kalau sirah Nabi banyak yang ringkas, Imam Nawawi, ada Ibnu Katsir, Al-Fusul, Siratir Rasul, atau terjemahan dari sirah Nabawiyah. Akan tetapi insya Allah meskipun panjang-panjang, tebal-tebal, membaca kisah itu nggak bosan-bosannya ya. Kita suka sama kisah, ibu suka sinetron ya, remaja muda-mudi suka ya drama dan semisalnya. Intinya kita suka kisah. Kalau untuk kisah-kisah yang fiktif saja kita semangat menyelesaikannya. Ya, yang bucin-bucin kita semangat, orang-orang luar sana. Apalagi kisah-kisah manusia terbaik, kisah para nabi. Tentu kita lebih semangat untuk membaca dan mempelajarinya. Semoga Allah mudahkan. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ahi Tias Saputra. Mau nanya nih Ustadz, bagaimana cara biar hati kita tidak was-was dalam melakukan ibadah sholat? Ibadah sholat Ustadz. Iya, di antara bisikan setan kepada seorang manusia adalah menjadikan kita was-was dalam ibadah. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang merasa di dalam sholatnya itu kadang batal karena keluar angin, sehingga was-was. Kemudian dia curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya saya merasa ada sesuatu yang keluar dari duburku ketika saya sedang sholat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah kaidah yang sangat luar biasa, la yansarif hatta yasma' sautan au yajida rihan. Orang yang seperti ini kasusnya, ya, kisahkan ada orang yang begini, kata, janganlah dia keluar dari sholat kecuali dua hal. Yang pertama, dia mendengar suara yang jelas terdengar, tut, atau dia mencium bau aroma yang tidak wangi. Intinya apa kata para ulama? Maksudnya adalah ilmu, keyakinan. Melawan was-was itu dengan yakin. Ragu dilawan dengan yakin. Kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang bikin ragu, ambil yang bikin pasti. Kalau ada seorang akhwat datang dua ikhwan, satunya memberikan keraguan-raguan, kapan nikah? Oh nantilah. Satunya pasti sekarang kalau bisa, maka ambil yang pasti. Begitu juga dalam ibadah sholat, kita udah pasti wudhu, sedangkan buang anginnya ragu, tinggalkan yang ragu. Udah wudhu kita sah kok. Kenapa? Pasti tadi wudhu, saya ingat. Kenapa? Karena sebuah kaidah mengatakan la yadulu yakin la yadulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Intinya orang yang was-was biasanya karena dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak punya benteng keyakinan yang kokoh, dia nggak belajar sehingga ketika datang was-was dia nggak bisa melawannya. Kata para ulama, was-was dilawan dengan ilmu, dengan keyakinan. Jadi saran saya kepada penanya, banyak-banyak mendengar ya kajian, membaca buku, sehingga memiliki ilmu yang membuat kita punya keyakinan, dan ini bisa menjadi benteng terbesar, perisai yang luar biasa untuk melawan was-was yang datang kepada kita. Dan orang yang was-was ini bahaya sekali ya, bisa sampai murtad ya. Was-was terhadap akidahnya. Jadi muslim nggak ada seperti ini kasus-kasusnya. Ya, jadi awalnya dari wudhu, lama-lama menyerempet kepada keyakinan. Jadi mulai sekarang sebelum was-wasnya parah, lawan dengan keyakinan. Udah enggak, jangan diikut-ikuti. Sah sholatnya sah. Jangan diambil keraguan-raguan. Ingat, yakin, ambillah yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Semoga Allah menghilangkan was-was dari penanya dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah. Pertanyaan berikut dari Ahi Muhammad Rizki. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, bagaimana agar kita terjauh dari musik? Berhubung kami masih muda, jadi cepat terpengaruh dengan hal-hal yang berbau musik. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Kita mungkin tidak akan bicara panjang lebar tentang haramnya musik, karena sudah ada dalam surat Luqman dalam tafsirnya. Ya.
Dia juga dalam hadis Bukhari yang dikatakan banyak akan datang umatku yang yastahilunal hir wal harir wal ma'azif wal khamr wal ma'azif, akan datang dari umatku yang menghalalkan. Namanya menghalalkan artinya haram, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, zina, dan alat musik. Artinya musik disamakan dengan khamr yang jelas haram dengan zina. Terus bagaimana solusinya? Yang pertama adalah solusinya ya tutup semua wasilah, sarana prasarana yang bisa membuat kita mendengarkan musik. Misalnya teman-teman yang suka musik, nggak usah temenan sama mereka. Atau misalnya channel-channel yang bikin kita jadi ya nostalgia dengan musik, itu unsubscribe semua. Jadi intinya kita paham. Misalnya Ustadz saya itu dengar musik kalau lagi sendirian, jangan banyak-banyak sendirian. Gabung sama teman, gabung sama komunitas yang sehat. Ya, jangan banyak sendirian. Nah, gitu. Jadi intinya kita memahami sendiri di mana celah-celah kita dan tutup rapat-rapat. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ninggalin maksiat, nggak bisa totalitas hijrah kalau nggak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya dulu di antara tipsnya adalah beralih kepada Al-Qur'an. Cintai Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan musik nggak mungkin bisa bersatu. Jadi hafalin Al-Quran, delete semua playlist dalam HP itu ya, musik-musik rock, kemudian pop, dangdut, koplo yang atau remix dan semisalnya, diganti dengan murotal-murotal para hufat, para masyayikh banyak sekarang ini, alhamdulillah. Kemudian di antara kiatnya juga adalah belajar tentang indahnya Al-Quran, belajar tentang keenaknya musik. Kalau kita udah tahu nikmatnya Al-Quran, kita akan senang. Kalau kita udah tahu bahayanya musik, kita akan ya semangat untuk meninggalkan. Demikian, jadi intinya yang pertama jaga pergaulan, yang kedua tutup segala sarana prasarana, dan ini ya penanya lebih tahu ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ya, seperti yang terakhir setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar ilmu agama, terutama tentang ya haram atau bahayanya musik. Semoga Allah mudahkan bagi teman-teman yang masih ya suka mendengarkan musik untuk beralih kepada radio Raja Darussalam. Amin. Ini ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Dari pemirsa Al-Madinah TV yang merilai kajian kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah termasuk kekufuran orang yang mencela sahabat Nabi? Ya, mencela sahabat Nabi. Sebagian para ulama memasukkan di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ya adalah mencela sahabat Nabi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Katakan Aisyah berzina, Hafsah berzina, ini ya, keluar dari Islam, ya. Sebagian ulama juga mengatakan yang mencela sahabat Nabi SAW itu kufur. Tapi ada yang mengatakan kufur di sini bukan kufur akbar. Dia mengatakan kufur asghar, kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Dan wallahu alam ini tergantung kasus-kasusnya. Ya, jadi celaannya yang bagaimana? Ada celaan yang misalnya bisa menyebabkan seorang keluar dari keislaman, tentu dengan setelah iqamatul hujjah dan syarat-syarat takfir yang lainnya. Intinya sebagian ulama mengatakan kufur orang yang mencela ya para sahabat, dan kufur di sini mereka ya ada yang mengatakan kufur yang keluar dari Islam, ada yang tidak sampai keluar dari Islam. Yang jelas mencela para sahabat ulama sepakat adalah di antara dosa-dosa yang besar. Wallahu taala alam. Ya ada tergantung ya, ada yang individu ya mencela individu, ada yang mencela semua para sahabat secara mutlak. Adapun mengkafirkan para sahabat ini jelas adalah sebuah kekufuran sebagaimana ya sekte Syiah Rafidhah yang mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa saja, di antaranya adalah Abu Dzar, kemudian Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat sedikit yang lain. Allah taala alam. Ada lagi pertanyaan Ustaz apa Ya, masih bisa tak? Dari Ahi Martin Abu Abror. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah di saat seperti ini ana bersafar keluar kota? Ini ke kota Lahat katanya Ustaz. Dari Palembang ke kota Lahat untuk urusan pekerjaan.
Apakah ana termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dilarangnya keluar dari kota wabah? Allahu alam ya, karena sekarang di Sumsel ini sudah mewabah secara umum. Ya, jadi masalahnya tidak sampai derajat keluar dari daerah wabah ke non wabah, karena Lahat pun termasuk daerah yang sudah terkena wabah, ya. Nah, bukan termasuk 4 kabupaten atau kota yang disebut oleh presiden yang diperizinkan untuk new normal. Akan tetapi hal seperti ini hendaklah ditanyakan kepada ya yang punya wewenang setempat, ya. Tanya kepada gugus ya, boleh tidak safar seperti ini. Kalau saya pribadi memandang tidak masalah, ya. Sudah termasuk hadis yang keluar dari daerah wabah karena semuanya udah wabah. Beda halnya kalau kita daerah wabah dan kita ke daerah yang non wabah seperti yang zona hijau ya, seperti Pagar Alam ya, Pali, itu lebih baik kita cancel dulu kalau memang di cancel. Wallahu taala. Ada pertanyaan terakhir, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, beberapa sahabat Nabi sangat itiba kepada Rasulullah. Bukan hanya perintah Nabi, bahkan sikap dan perilaku Nabi mereka contoh dan mereka terapkan. Apakah kita mendapat pahala dengan mengikuti sikap dan perilaku Nabi? Ya. Sangat bagus sekali ini soal tentang perbuatan Nabi, fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menjelaskan dalam pembahasan usul fikih bahwasanya perbuatan Nabi itu bermacam-macam. Ya, ada perbuatan Nabi yang sifatnya adalah jibiliyah, ya, secara manusiawi sebagai seorang manusia, seperti makan, minum, kemudian mandi, ya, kemudian jalan, kemudian buang hajat, dan mengikuti Nabi dalam masalah ini tidak berpahala. Meskipun ada sebagian sahabat seperti Ibnu Umar yang beliau itu mengikuti Nabi 100%. Kalau Nabi buang air kecil di sebuah daerah, maka Ibnu Umar pun mengikuti dia paksain buang air besar kecil juga di sana. Tapi ini dikritik oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi yang sifatnya jibiliyah atau manusiawi, maka ini tidak memiliki hukum. Contohnya misalnya naik unta, ya, atau misalnya makan kurma, ya. Tidak makan kurma itu dapat pahala, makan bakwan nggak pahala, bukan begitu. Karena itu adalah sifat jibiliyah. Yang kedua, perbuatan Nabi yang berupa adat kebiasaan, seperti pakaian. Ya, bukan berarti yang tidak menggunakan pakaian seperti Nabi ini nggak boleh, tapi itu boleh berpakaian seperti Nabi, boleh, mubah. Ya, rambut panjang seperti setinggi bahu, boleh, ya, tapi nggak bilang berpahala kalau rambut panjang karena kayak Nabi, atau berpahala kalau pakai Nabi itu pakaiannya rida dan izar, dua kain kayak jamaah haji umroh itu pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berpahala dengan zatnya. Ini kalau biasa bicara kebiasaan. Nah, yang ketiga, kalau dalam rangka ibadah, maka ini disunnahkan. Contoh Nabi, perbuatan Nabi, hukum asalnya dalam ibadah, maka kita disunnahkan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbuatan sahabat yang meneladani seperti Ibnu Umar tadi, itu berasal dari kecintaan para sahabat Nabi yang tidak kita cela karena berasal dari cinta, tapi juga tidak bisa kita benarkan 100%, karena perbuatan Ibnu Umar yang tadi memaksakan untuk buang air kecil di sebuah tempat yang pernah Nabi buang air kecil di sana, ini termasuk sesuatu yang dikritisi oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi intinya adalah perbuatan Nabi yang Nabi tujukan sebagai bentuk ibadah. Kemudian yang keempat adalah perbuatan Nabi yang merupakan kekhususan Nabi. Contoh, Nabi nikah lebih dari 4. Kita nggak boleh nyontoh Nabi, karena itu spesial buat Nabi SAW. Jangan, Ustadz saya pengen istri 11, Masya Allah, kenapa ikut Nabi? Nggak boleh, karena itu spesial untuk Nabi SAW. Batasnya 4 kita. Atau misalnya Nabi nggak boleh nerima sedekah,
Ya kita nggak boleh mengharamkan sedekah untuk kita kalau kita mampu dengan alasan ikut Nabi. Kenapa? Karena itu khususan Nabi dan Bani Hashim. Jadi intinya kita pelajari lagi perbuatan Nabi tersebut seperti apa. Jadi tergantung kasus-kasusnya. Ada yang boleh, ada yang sunnah berpahala, ada yang hal-hal lainnya. Wallahu taala a'lam. Sekian. Satu lagi Ustadz, ini dari saya pribadi Ustadz. Untuk yang perbuatan yang mubah tadi, itu tidak menghasilkan pahala, tapi bagaimana jika kita niatkan memang untuk mengikuti Nabi, Ustadz? Apa dapat pahala niat berupa niatnya itu atau gimana, Ustadz? Itu dibahas oleh para ulama tentang mengikuti perbuatan Nabi karena kecintaan terhadap Nabi SAW. Apakah berpahala atau tidak? Misalnya dia sengaja gondrong karena dia cinta sama Nabi SAW. Iya, Ustaz. Betul. Ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan tidak berpahala karena itu adalah adatnya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan berpahala. Dia berpakaian seperti pakaian Nabi. Jadi ini masalah yang dikhilafkan oleh para ulama sehingga al-amru fihi wasi' adalah masalah. Saya pribadi ya lihat konteksnya. Apakah konteks tersebut dengan hal tersebut para sahabat ya meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Seperti kan beliau punya selera ya, dan mengikuti selera Nabi bukan termasuk sebuah ibadah. Jadi beliau nggak suka beliau suka labu, beliau agak suka dop begitu. Ini diantara selera saja yang kita manusiawi sebagai seorang manusia punya hak tersebut, kita tidak berpahala untuk meneladani. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya Ustaz. Terima kasih teman-teman. Dengarkan. Salam Madinah TV dan teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Kita bisa menyelesaikan kitab ini. Isi waktu-waktu terbaik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu agama, terutama belajar masalah ilmu akidah yang paling penting dalam kehidupan seorang. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.